Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliyah MI Nurul Karim yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Soli dan Solihah, alhamdulillah kita bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah SWT. Loh bunda, apakah ada puasa yang tidak diterima oleh Allah? Padahal kan kita sudah menahan lapar dan haus. Ada. Jadi ada golongan orang-orang yang merugi ketika berpuasa. Orang-orang seperti apa itu bunda? Orang-orang yang merugi ketika berpuasa, padahal mereka kan sama-sama menahan lapar dan haus. Nah, yang pertama, golongan pertama yaitu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat. Padahal sholat itu adalah kuncinya kehidupan. Sholat itu yang pertama akan dihisab pahalanya, tetapi mereka tidak menjalankan kewajibannya yaitu sholat. Mereka hanya menjalankan puasa, jadi mereka hanya mendapatkan lapar dan haus karena meninggalkan sholat itu sendiri. Sesungguhnya mereka yang berpuasa, mereka akan tetap dapat kebaikannya walaupun sebenarnya mereka itu tidak menjalankan sholat, tetapi mereka mendapatkan kebaikan dari puasa itu sendiri. Apa itu kebaikan dari puasa? Yaitu badan mereka menjadi sehat. Tetapi ketika di akhirat nanti mereka tidak dapat menikmati atau memetik pahala puasa yang mereka jalankan di dunia ini karena mereka meninggalkan kewajibannya yaitu sholat. Jadi yang didapat selama di dunia ini hanyalah lapar dan haus saja. Otomatis Soli dan Solihah tidak mau kan puasanya itu tidak berpahala. Kita tidak bisa memetik pahala dari puasa Ramadan itu sendiri ketika di akhirat nanti. Jadi Soli dan Solihah jangan lupa untuk menjalankan kewajiban solih dan solihah yaitu sholat. Sebisa mungkin sholat itu seperti kita membutuhkan makanan. Jadi keharusan nafsu untuk sholat itu harus ada di diri kita sendiri. Jadi ketika tidak sholat, kita merasa ada yang aneh, sama seperti solih dan solihah kok dalam satu hari itu tidak makan, otomatis solih dan solihah pasti lemas kan. Nah, selanjutnya golongan orang yang merugi ketika berpuasa itu adalah mereka yang berpuasa tetapi mereka tidak meninggalkan perbuatan yang buruk. Apa itu perbuatan yang buruk bunda? Apa saja? Salah satunya adalah membuli temannya, berkata kotor atau kasar, berbohong kepada orang tua, guru, dan orang-orang sekitar. Jadi membuli temannya, mengejek temannya yang tidak bersalah nih, kalian ejek-ejek, kalian olok-olok, itu pahala puasanya sudah hilang satu persatu. Lalu kalian berbohong kepada kedua orang tua, guru kalian di sekolah, kalian bilang puasa, padahal ketika di rumah kalian makan diam-diam di kamar, makan ciki-ciki diam-diam. Nah, itu termasuk orang-orang yang merugi ketika berpuasa, Bang. Jadi puasa itu sendiri tidak bisa menjadikan dia menahan nafsu dari perbuatan yang buruk-buruk itu. Jadi puasa itu seperti buah. Imam Al-Ghazali berkata bahwa puasa itu seperti sebuah buah. Jadi ketika kita melakukan satu keburukan, maka terkikislah sisi dari buah itu sendiri. Itu baru satu. Tapi kalau dalam berpuasa sehari penuh ini, kita melakukan banyak sekali keburukan, yaitu mengejek temannya, terkikislah sisi buah itu. Lalu berbohong kepada guru dan orang tua, terkikislah lagi buah itu. Sampai kita melakukan perbuatan buruk yang lain, terkikislah
daging buah itu semuanya. Yang tertinggal hanya bijinya saja, yang otomatis kita tidak bisa lagi menikmati buah itu karena daging buahnya sudah hilang. Jadi buah itu diibaratkan pahala kita ketika berpuasa. Jadi pahala kita itu bisa hilang satu persatu, sedikit demi sedikit, karena perbuatan buruk kita, karena kita tidak bisa menahan nafsu perbuatan buruk dari diri kita. Jadi kita tidak bisa menikmati pahala puasa ketika di akhirat nanti. Nauzubillah min zalik. Jadi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sholih solihah tidak mau kan? Nah, jadi sholih solihah, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi ya ketika berpuasa. Jadi ketika berpuasa. Jadi selanjutnya ke depannya ketika sholih solihah berpuasa nih besok atau hari ini nih, jangan tinggalkan sholat, jangan berbuat yang buruk-buruk. Agar apa? Agar pahala kita tidak hilang, agar pahala puasa kita tidak hilang. Jadi kita bisa menikmati pahala puasa kita di akhirat nanti, yang akan menolong kita nanti dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Nah, alhamdulillah, semoga kultum hari ini, sore ini dapat bermanfaat untuk sholih dan sholihah. Semoga bunda dan kita semuanya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap harinya, tidak termasuk orang-orang yang merugi dalam berpuasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.